Terima kasih Anda masih menyaksikan Liputan 6 Daerah Jawa Timur bersama saya, Imam Fawaid. Saudara, kecelakaan maut bus rombongan ziarah wali di jalur Pantura Diendeles Gresik, Kecamatan Bungah mengakibatkan 5 orang penumpang bus tewas. Kecelakaan diduga karena sopir bus mengantuk sehingga kehilangan kendali dan menabrak sebuah dam truk yang melaju dari arah berlawanan. Kecelakaan maut ini terjadi di jalur Pantura Diendeles, Desa Kemanggi, Kecamatan Bungah, Gresik. Bus dengan nomor polisi AB7072AN dalam perjalanan usai ziarah wali melintas dari arah utara ke selatan. Di lokasi, bus tiba-tiba oleng ke kanan diduga sopir mengantuk sehingga laju bus melewati marka tengah jalan. Di saat yang bersamaan dari arah berlawanan melintas dam truk dengan nomor polisi L9310UU. Karena jarak sudah dekat, tabrakan hebat pun tak terhindarkan. Akibat tabrakan adu moncong ini, bagian depan bus rusak parah. Sementara dam truk juga ringsek dan kaca depannya pecah. 5 orang penumpang bus tewas di lokasi kejadian, sementara 1 orang tewas saat dirawat di Rumah Sakit Fatma Medika, Manyar, Gresik. Bus naas ini ditumpangi sekitar 60 penumpang, diantaranya ada anak-anak. 5 korban tewas dipulangkan ke rumah duka. Korban luka dilarikan ke sejumlah rumah sakit, diantaranya RS Mubarat Bungah, RS Fatma Medika, Puskesmas Bungah, dan RS Semen Gresik. Sebagian penumpang luka ringan sudah dipulangkan usai mendapatkan perawatan. Di gambaran awalnya akan adalah supir bus pariwisata yang kembali dari kegiatan wisata religi melaju dari arah barat menuju ke timur. Di TKP ini di Desa Kemanggi, Kecamatan Bungah ini kemudian hilang konsentrasi, lalu kendaraan agak ke kanan sedikit melebihi jalur tengah, kemudian bertabrakan dengan dam truk. Awal seperti itu. Semalam untuk korban meninggal di TKP 4. Tadi pagi menyusul 1 meninggal dunia lagi setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Fatma Medika. Jajaran Ditlantas Polda Jawa Timur dan Satlantas Polres Gresik melakukan olah tempat kejadian perkara dengan menggunakan alat Traffic Accident Analytic. AKP dari Fraveska Kasat Lantas Polres Gresik mengungkapkan dugaan sementara sopir bus Mas Rukin mengantuk sehingga laju bus oleng ke kanan dan tertabrak dam truk yang dikemudikan Ali, warga Bojonegoro, dari arah berlawanan. Muhammad Hodi melaporkan dari Gresik. Saudara, 5 jenazah korban kecelakaan maut di Gresik tiba di rumah duka di Pasuruan. Suasana duka menyambut kedatangan jenazah yang merupakan warga 2 desa dalam rombongan ziarah wali. Salah satu anggota keluarga korban kecelakaan bus rombongan ziarah wali 5 histeris begitu rombongan ambulan yang membawa 5 jenazah korban tiba Minggu siang. Kedatangan jenazah disambut duka mendalam ratusan warga, keluarga dan petakziah lainnya yang sejak Minggu pagi telah menunggu. 4 jenazah warga dusun Jetak, Desa Karangjati, sedang 1 jenazah lainnya warga dusun Sentir, Desa Wedoro, Pandaan. Setelah disemayamkan di rumah duka, jenazah disolatkan di masjid kemudian dimakamkan di pemakaman Desa Karangjati. Kelima korban meninggal yakni kakak beradik Norman Alif Agustia, usia 28 tahun, dan Utanta Isah Mahendra, usia 18 tahun, serta pasangan ibu dan anak yakni Anik, usia 61 tahun, dan Aulia Rahmadani, usia 17 tahun. Sementara 1 korban lain, Kasmini 63 tahun, warga dusun Sentir, Desa Bedoro, Kecamatan Pandaan. Sama anaknya orang baik semua. Artinya alim. Ya, alim, sering sholat ikut jamaah gitu. Alim sholat. Merasa kehilangan, Pak? Ya, sangat merasa kehilangan karena semua saudara semua. Ini meninggalnya ini dalam rangka Dalam rangka ziarah ke wali. Pulangnya. Naik bis nggih? Naik bis, kejadian jam 9:30. Ini 1 rombongan, 1 kampung. Enggak, 1 RT. 1 RT? Cuma 1 RT ini. Yang meninggal berapa, Pak? Yang meninggal 5. 1 orang Wedoro ini. 1 orang Sentir, terus yang 4 itu RT 04 semua orang Jedak. Ini dimakamkan, Pak? Dimakamkan di dusun Jedak. Jedak. 1 liang? 1 liang, 2 orang. 2 orang. Iya. Mata teman-teman gimana anaknya ini? Baik, ceria.
nggak pernah mengeluh. Terus? Terus suka menolong. Iya. Suka menolong. Banget, baik banget. Pinter anaknya ya. Jadi merasa kehilangan ya. Iya, sekali. Sekolah di mana ini? SMK Negeri 1 Purwosari. Purwosari. Sebelumnya sebanyak 55 warga desa Karangjati dan desa Bedoro, Kecamatan Pandaan, melakukan perjalanan religi berziarah ke makam 5 wali Jumat lalu. Namun naas, saat perjalanan pulang, bus yang ditumpangi menabrak truk tronton di desa Kemangi, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, Sabtu malam. Akibatnya 5 orang tewas dan 27 orang luka berat serta ringan, sedang 23 orang lainnya selamat. Dan Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, seorang pengendara motor tewas mengendaskan usai tertabrak bus angkutan umum di jalur selatan Pasuruan. Tubuh korban terlindas masuk kolong bus. Bus angkutan umum jurusan Malang Banyuwangi menabrak pengendara motor di jalur selatan Pasuruan, tepatnya di depan sebuah pabrik minuman di Kecamatan Kejayaan, Kabupaten Pasuruan, Sabtu siang. Akibat kecelakaan ini, pemotor Jono, warga desa Genengan, Kecamatan Duko, Kabupaten Blitar, tewas seketika. Tubuh korban terlindas dan berada di kolong bus. Kecelakaan bermula saat korban melaju dari arah Pasuruan dengan kecepatan sedang. Namun dari arah berlawanan atau arah Malang, melaju kencang bus angkutan umum yang hendak mendahului kendaraan lain. Naas, pemotor tak dapat menghindar hingga akhirnya tertabrak bus. Hasil sementara olah kejadian perkara diduga kecelakaan terjadi karena kesalahan pengemudi bus yang tidak memperhatikan rambu atau marka jalan. Kronologi berdasarkan olah TKP dan keterangan saksi di TKP, bus melaju dari arah barat ke timur, sampainya di TKP berusaha mendahului kendaraan sampai memasuki jalur berlawanan sehingga menabrak sepeda motor yang dari arah berlawanan yang jalan dari arah timur ke barat. Untuk korban pengemudi sepeda motor meninggal dunia. Kini pengemudi bus angkutan umum masih menjalani pemeriksaan di kantor Satlantas Polres Pasuruan. Dan Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Kita ke informasi ringan saudara. Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi menenggelamkan 3 kapal patroli yang sudah berusia tua di perairan Bangsring, Banyuwangi. Menariknya saudara, 3 kapal ditenggelamkan sebagai objek wisata bawah laut dan jadi rumah bagi ikan di kawasan konservasi. 3 kapal milik Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi ini ditenggelamkan di perairan Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Ketiga kapal adalah kapal Angkatan Laut Tabuhan, kapal patroli keamanan laut Mustaka, dan kapal patroli Baluran. Perwira Pembantu Material Angkatan Laut Kolonel Laut Teknik Ahmad Riza mengatakan selain karena dinilai sudah tidak efektif untuk melaksanakan tugas operasi pengamanan karena usianya lebih dari 20 tahun dan berbahan fiber yang mudah lapuk. Penghapusan kapal yang tak efektif ini menjadi bagian dari revitalisasi peralatan TNI Angkatan Laut yang harus dimodernisasi. Selanjutnya 3 kapal yang beroperasi di wilayah Lanal Banyuwangi adalah RHIB, Rigid Hull Inflatable Boat, dan RBB, Rigid Inflatable Boat. Saat ini kedua kapal patroli tersebut sudah dioperasikan, sedangkan 1 kapal lagi tak lama akan dioperasikan. Angkatan Laut sedang merencanakan untuk merevitalisasi, memodernisasi peralatan atau kalkap Patkamla ini menjadi yang lebih baik lagi. Terutama nanti kita siapkan kal atau Patkamla yang berbahan dari aluminium. 3 kapal yang ditenggelamkan akan difungsikan sebagai rumah bagi terumbu karang dan biota laut sehingga diharapkan bisa menjadi objek wisata snorkeling baru di kawasan konservasi laut di perairan Banyuwangi. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi.
Jelang perayaan Imlek saudara, perajin pernak-pernik lilin ukir di Kota Blitar kebanjiran order. Pasalnya lilin jadi barang yang wajib dibawa saat sembahyang umat Tionghoa. Peminatnya tak hanya dari dalam negeri namun juga luar negeri. Alhasil, para perajin bisa meraih cuan hingga belasan juta rupiah. Lilin jadi salah satu yang wajib ada dalam momen perayaan Imlek oleh umat Tionghoa. Alhasil para produsen lilin di sejumlah daerah kebanjiran order. Seperti yang dirasakan perajin lilin ukir Rabuan di Kelurahan Telumpu, Kota Blitar. Tidak hanya dalam negeri saja, namun pesanan lilin ukir kini juga tembus pasar internasional seperti Malaysia, Singapura, Inggris, hingga Australia. Proses pembuatan lilin ukir ini awalnya minyak bumi dan pewarna lilin dipanaskan hingga mencair. Kemudian dicetak, dicelupkan ke cairan berwarna hingga menghasilkan gradasi warna yang cantik. Lilin lalu diukir menggunakan pisau sesuai motif yang diinginkan. Tiap event-event tertentu itu ada Mas yang pesan. Imlek itu salah satu contohnya yang lilin ukir model naga itu. Itu pesanan Imlek ya. Dengan kolaborasi dengan salah satu seniman senior di Blitar itu, Mas Sony. Yang untuk ya, kolaborasi. Ada juga yang relief juga ada. Tiap event itu biasanya ada. Natal kemarin juga ada. Yang Natal itu modelnya kayak ini, warnanya merah, kombinasi merah putih hijau. Kalau sampai dengan Imlek ini maksudnya sudah ada pesanan berapa mungkin? Ada ya sekitar beberapa ya Mas ya? 10 mungkin? Lebih ya? Sampai 50? Iya, Sekitar hampir, 50 ya? Menjelang datangnya momen perayaan Imlek, lilin ukir ini selalu ramai diburu warga khususnya umat Tionghoa. Setiap momen perayaan Imlek, ratusan batang lilin ukir terjual dan bisa menghasilkan omset belasan juta rupiah. Satu batang lilin ukir dijual mulai Rp12.000 hingga Rp120.000 tergantung motif dan ukuran. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Wakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas saudara dan salam SCTV.